Halo, selamat datang di Dr. Dev Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ngences pada anak. Ngences atau drooling adalah kondisi di mana anak kesulitan mengontrol air liurnya. Kita akan melihat apa penyebabnya dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Silakan tonton videonya sampai selesai. Ngences adalah kondisi di mana anak belum bisa mengontrol air liurnya dengan baik. Disebut ngences bila air liur sampai keluar dari mulut. Ini kondisi yang normal untuk anak usia di bawah 1 tahun. Tapi kalau anak masih ngences setelah usia 4 tahun, kemungkinan ada kondisi kesehatan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Ngences bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti infeksi, karena mulut jadi berkerak dan rusak, juga bisa timbul bau mulut. Secara psikososial, anak bisa dijauhi teman-temannya. Menjadi susah belajar karena gak bisa berbagi buku dan alat sekolah dengan temannya, serta butuh perhatian ekstra untuk menjaga kebersihan dirinya. Orang tua atau pengasuh bisa jadi sulit mengekspresikan rasa sayang karena kondisi ini, yang bisa membuat anak rentan terkena stigma. Beberapa penyebab anak ngences antara lain: ngences karena pertumbuhan. Ngences terjadi karena kemampuan menelan yang masih terbatas, belum tumbuhnya gigi depan yang jadi bendungannya, dan mulut bayi yang masih adaptasi saat buka mulut. Normalnya, ngences bakal hilang pas anak umur 2 tahun, karena fungsi motorik area mulutnya udah makin berkembang dan matang. Ngences karena psikologis. Saraf kelenjar air liur kita distimulasi oleh indera pengecap dan indera taktil yang ada di lidah dan area sekitar mulut. Menelan makanan seperti yang asam atau pedas bisa meningkatkan aliran air liur. Air liur juga bisa distimulasi oleh sinyal saraf dari otak, misalnya saat kita mencium atau makan makanan favorit. Produksi air liur juga meningkat karena rangsangan yang menyenangkan atau nyeri berkat sinyal dari otak. Ngences karena peradangan. Terjadi karena kondisi radang seperti tumbuh gigi, infeksi area mulut, atau gigi bolong. Ngences karena gangguan sistem saraf pusat dan otot. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak dengan lumpuh otak, lumpuh saraf wajah, dan miastenia gravis. Gangguan muncul saat proses menelan dan bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi gerakan lidah, kekakuan otot, serta kontrol otot kepala dan leher yang tidak terkoordinasi dengan baik. Ngences karena retardasi mental. Ngences terjadi karena perkembangan koordinasi gerakan menelan yang terhambat, gerakan menelan yang kurang efisien, jarang menelan, dan mulut yang tidak tertutup sempurna saat menelan. Ngences karena gangguan bentuk. Kondisi seperti lidah yang besar, gigi yang berantakan, dan bentuk tulang mulut serta rahang yang tidak normal. Penanganan ngences harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk kasus yang parah dibutuhkan kerjasama antara dokter anak, dokter gigi ortodonti, tim terapis wicara, dan terapis okupansi, serta seringkali dibutuhkan alat bantu. Orang tua juga bisa melakukan stimulasi sederhana di rumah untuk mengurangi ngences atau memperpendek durasinya. Caranya adalah membantu anak menyadari air liur dan gerakan mulutnya. Biasanya, ketika mulut kita penuh air liur, kita akan menelan secara otomatis sehingga tidak ngences. Namun, pada anak yang ngences, hal ini tidak terjadi. Beberapa anak bahkan tidak sadar apa yang ada di dalam dan sekitar mulut mereka. Seringkali mereka baru sadar air liurnya menetes setelah sudah terjadi. Oleh karena itu, anak perlu belajar menutup bibir lebih lama dan menggerakkan tepi lidah saat mengunyah. Caranya bisa dengan memberikan makanan beragam tekstur, dari yang mudah dikunyah hingga yang sulit, untuk meningkatkan kesadaran mereka akan air liur di dalam dan di luar mulut. Banyak anak yang kesulitan menutup bibir dengan rapat. Beberapa anak memiliki bentuk bibir atas yang pendek atau gigi jongos sehingga bibir tidak bisa menyatu dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan menelan dan ngences. Beberapa latihan yang bisa membantu memperbaiki penutupan bibir dan penghisapan air liur antara lain: gunakan ekspresi wajah seperti senyum dan cemberut. Bermain berciuman dengan bantuan lipstik. Tinggalkan jejak ciuman di kaca, tisu, atau tangan. Bermain instrumen musik yang menghembus seperti harmonika. Menahan kertas di antara bibir selama mungkin. Bermain menghembus seperti meniup lilin, tisu, atau bola tenis di atas meja. Bermain menghisap udara dengan sedotan untuk mengangkat benda kecil seperti kertas.
Pastikan benda lebih besar dari lubang sedotan. Latihan-latihan ini sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan agar anak merasa nyaman dan termotivasi. Semoga informasi tentang ngences pada anak dan cara mengatasinya dapat Anda pahami dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.